Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Pancasila. Pemirsa yang kami hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Libelda Dina Duma Rahab dari kelas Matematika 2021E dengan nomor NIM 21030214039 Universitas Negeri Surabaya. Asal tempat tinggal saya dari kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia yang diajarkan oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Purbojati, Magister Sains. Yang akan dijelaskan pada materi ini yaitu yang pertama pendahuluan, lalu Pancasila sebagai dasar negara, lalu hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945, lalu hubungan pembukaan UUD NRI 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, lalu hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD NRI 1945, dan sistem pemerintahan negara menurut UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen 2002. Pendahuluan Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh I.R. Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. I.R. Soekarno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis ground slate, suatu fundament gagasan yang mendalam, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau leitmotif sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai filsafat, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Lalu begitu penting kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga nilai-nilai dalam Pancasila sudah semestinya menjadi acuan dalam kehidupan. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila perlu dijaga agar tetap kokoh dan kuat dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya sama dengan istilah grundnorm, norma dasar, resite, wajibah hukum, stasite, cita negara, filosofis ground slate, atau daftar filsafat negara. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Lalu bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai Weltanschauung atas dasar negara bagi negara bangsanya. Hal ini terbukti dengan adanya sila-sila yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam menyelenggarakan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan peraturan perundang-undang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundangan, yaitu ada 7. Yang pertama UUD NRI 1945, lalu yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu 4 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 6 peraturan daerah provinsi, lalu 7 peraturan daerah kabupaten atau kota. Ini adalah gambar
ilustrasi teori tata urutan perundangan. Yang paling tinggi adalah Pancasila. Lalu alasan Pancasila sebagai dasar negara. Apa alasannya Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama, Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Lalu Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Lalu Pancasila menjadi kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Lalu yang keempat, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan NKRI. Lalu yang kelima, Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang keenam, Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Lalu yang ketujuh, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Lalu maknanya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai fondasi bagi pembentukan negara bangsa. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi stats fundamental norm bersifat konstitutif dan regulatif sehingga harus menjiwai dan menjadi acuan bagi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lalu yang keempat, Pancasila menjiwai UUD NRI 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945, pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jika ditinjau berdasarkan isinya. Pada alinea keempat, memuat dasar-dasar fundamental negara, yaitu tujuan negara, ketentuan UUD negara, bentuk negara, dan dasar filsafat negara Pancasila. Oleh karena itu, alinea keempat ini memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal UUD 1945 sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal UUD 1945 tersebut. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal karena disebut universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Lalu jika disebut lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945 atau Indonesia dan negara Indonesia ini. Lalu apa makna alinea keempat? Yang pertama, menegaskan negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu yang kedua, negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Lalu yang ketiga, negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia secara yuridis formal tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Makanya itu hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945 ini bersifat timbal balik. Hubungan tersebut bersifat formal dan material. Hubungan secara formal. Dengan dicantumnya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dalam hukum positif.
Jadi hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945 secara formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Lalu yang kedua, bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu sebagai dasarnya karena pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Lalu masukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi. Lalu yang ketiga, bahwa pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dari UUD NRI 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, karena pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD NRI 1945, bahkan sebagai sumbernya. Lalu yang keempat, bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Lalu yang kelima, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan UUD NRI 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah, dan terletak pada kelangsungan hidup negeri Republik Indonesia. Jika hubungan secara materialnya ditinjau dari proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945, secara kronologis, materi yang dibahas oleh PPUPK yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila, dan kemudian pembukaan UUD NRI 1945. Setelah sidang pertama pembukaan UUD NRI 1945, PPUPK membicarakan dasar filsafat negara Pancasila dan tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai bentuk pertama pembukaan UUD NRI 1945. Jadi, berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD NRI 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila. Hal ini berarti secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia, meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Selanjutnya, hubungan pembukaan UUD NRI 1945 dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hubungannya yang pertama, pernyataan proklamasi kemerdekaan dalam alinea ke-3 pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa antara pembukaan dan proklamasi merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Lalu yang kedua, diterapkannya pembukaan UUD NRI 1945 tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan penetapan UUD NRI 1945. Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan suatu realisasi tindak lanjut dari proklamasi dan wujud titik kulminasi perjuangan bangsa di alinea ketiga pembukaan. Pembukaan UUD NRI 1945 pada hakikatnya bukan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dan adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat mendorong tegaknya kemerdekaan pada bentuk negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Maka pembukaan UUD NRI 1945 menjadi dasar inspirasi di teks proklamasi. Yang pertama, adanya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Proklamator Soekarno-Hatta kepada bangsa Indonesia dan juga kepada dunia luar atau bangsa lain di dunia.
2. Tindakan-tindakan dalam rangka pemindahan kekuasaan dari kaum penjajah ke tangan bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia Merdeka, Kekal dan Abadi. Ada di pidato I.R. Soekarno saat setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hubungan antara pembukaan UUD NRI 1945 dan proklamasi. Yang pertama, isi alinea ketiga dan keempat pembukaan UUD NRI 1945 menjelaskan tentang proses pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk menegakkan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa terhadap kesempatan memerdekakan diri dari tekanan bangsa lain. Hal ini yang mendorong bangsa Indonesia berjuang terus-menerus sampai pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Alinea ke-1, kedua, dan ketiga bukan UUD NRI 1945 memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai bentuk perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu sendiri. Dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para pengantar kemerdekaan ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea tersebut yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya. Hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD NRI 1945. Pancasila memancarkan nilai-nilai yang luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada UUD NRI 1945 dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat UUD NRI 1945. Semangat dan yang disemangati pembukaan dan yang disemangati pasal-pasal UUD NRI 1945 pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Kesatuan serta semangat yang demikian yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap bangsa Indonesia. Hakikat dan kedudukan Pancasila adalah sumber hukum dari makna serta isi batang tubuh UUD NRI 1945 yang tersirat dan tersurat dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 itu sendiri. Pancasila menjadi esensi hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai sumber nilai dan pokok faedah negara yang fundamental dalam kelangsungan kehidupan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praktis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumen Pancasila sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai dasarnya. Instrumental Pancasila sebagai dasar nilai hidup negara terangkum dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 pada nilai sila yang pertama, pada sila pertama amandemen itu pasal 9 dan 29 ayat 1 dan 2. Lalu jika sesudah amandemennya pasal 28E ayat 1 dan pasal 29. Jika sila kedua, pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 sampai 2 serta pasal 28 serta pasal 28. Lalu jika sesudah amandemennya pasal 1 ayat 3 ayat pasal 26 sampai ayat 1 sampai 2, lalu pasal 27 ayat 1 sampai 2, lalu pasal 28A sampai D, pasal 28F, dan pasal 28J.
Jika sila ketiganya nilai sila ketiganya sebelum amandemen itu pasal 18, pasal 30 ayat 1, pasal 35, pasal 36. Lalu sudah amandemennya pasal 25A, pasal 27 ayat 3, dan pasal 30 ayat 1 sampai 5. Nilai sila keempat sebelum amandemen pasal 1 ayat 1 sampai 2, lalu pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 7, pasal 22, dan pasal 27. Jika sesudah amandemen, pasal 1 ayat 1 sampai 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, dan pasal 22E. Lalu nilai sila kelima sebelum amandemen pasal 27, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31, pasal 33, pasal 34, ya, dan pasal 34. Jika sudah amandemen, pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Sistem pemerintahan negara menurut UUD NRI tahun 1945, hasil amandemen 2002. Sistematika UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Jika sebelum perubahannya ada 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, lalu ada 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan pertambahan. Jika sudah perubahan, sudah amandemen, itu ada 21 bab, pasal 73 pasal, lalu 170 ayat, lalu 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia ini dibagi menjadi 7 sistem yang secara sistematis menurut pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan negara ini dikenal sebagai 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Walaupun 7 kunci ini dalam dasarnya tidak lagi merupakan dasar yuridis, namun 7 kunci pokok ini tersebut mengalami suatu perubahan. Apa saja itu? Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum res stats. Lalu yang kedua, sistem konstitusional. Lalu yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Yang keempat, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Lalu yang kelima, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab pada DPR. Lalu yang keenam, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Lalu yang ketujuh, lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lalu sistem konstitusional, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum dasar tidak bersifat absolut, kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain, merupakan produk konstitusional, ketetapan MPR, undang-undang, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat.
Menurut UUD NRI 1945, hasil amandemen 2002, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD pasal 1 ayat 2. Hal ini berarti terjadi suatu reformasi kekuasaan tertinggi dalam negara, cara kelembagaan tinggi negara, walaupun esensinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan. Lalu yang keempat, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Berdasarkan UUD NRI 1945 hasil amandemen 2002, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, UUD 1945 pasal 6A ayat 1. 5. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem ini dijelaskan dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen 2002 maupun dalam penjelasan UUD NRI 1945 bahwa presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 1, dalam pasal 17 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Yang ada di pasal 17 ayat 2 UUD NRI 1945 hasil amandemen 2002. Menteri negara itu tidak bertanggung jawab kepada DPR, kedudukannya tidak tergantung kepada DPR. Lalu yang keenam, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen 2002 dijelaskan bahwa kekuasaan kelembagaan negara presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, bahkan secara negara bahkan saja dengan DPR dan MPR. Akan tetapi jika presiden melanggar undang-undang maupun UUD, undang-undang dasar, maka MPR dapat melakukan impeachment. Kepala negara memiliki kekuasaan tidak terbatas dan harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Lalu yang ketujuh, lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI tahun 1945 sebelum dan sudah diamandemen. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden yang kedua pada tahun 1967 sampai 1998. Berdasarkan 7 kunci pokok di atas, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang dalam UUD NRI 1945 sebelum diamandemen maupun sudah diamandemen tertuang dalam penjelasan pasal-pasalnya. Ciri sistem pemerintahan Indonesia sebelum diamandemen memiliki beberapa kewenangan. Presiden sebagai memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara. Nah, ini adalah struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Jika dilihat sebelum amandemen, struktur ketatanegaraan sebelum amandemen, yang paling tertinggi adalah jiwa dan pandangan hidup bangsa Pancasila. Jika setelah amandemen, yang paling tertinggi adalah UUD 1945. Ini adalah dasar pustaka yang saya pakai untuk menyusun materi di PowerPoint ini. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata dalam perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.